Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah, para peserta pelatihan yang saya hormati, eh, kali ini kita di hari yang ketiga ya. Kita di hari yang ketiga. Semoga semakin lama ya, semakin semangat, jadi tidak putus asa atau kurang semangat, bahkan ya kalau perlu ya sambil dibikinkan kopi atau bagaimana ya biar tidak ngantuk atau apalah ya. Baik, semoga beberapa materi yang telah disampaikan pada dua pertemuan yang telah kita lewati, semoga bisa dipahami karena di grup tidak ada pertanyaan, tidak ada diskusi, sehingga saya pun berhusnudon paham semua ya, paham semua, ngerti semua. Oke, langsung saja kita lanjutkan materi berikutnya ya, materi berikutnya. Oke, kita selanjutnya sampai pada hal-hal yang harus diperhatikan, di dalam melakukan terapi Cusen. Istilahnya kalau bahasa kerennya itu kontraindikasi ya, kontraindikasi. Boleh dibilang kontraindikasi seperti yang pada pertemuan yang lalu ditanyakan ya sama Bu siapa saya lupa. Apakah ada kontraindikasinya? Nah, ini kita jelaskan sekarang. Pertama adalah pasien terlalu lapar atau lebih atau terlalu kenyang ya. Jadi hampir semua metode terapi itu tidak diperkenankan untuk melakukan terapi kepada pasien yang sedang kelaparan atau terlalu kenyang. Maksudnya tidak boleh langsung diterapi, tidak boleh langsung diterapi. Alasannya adalah kalau terlalu lapar berarti kan kekurangan energi ya, kekurangan energi. Jadi nanti kemungkinan tidak akan tercapai yang namanya tujuan ganjing atau deki karena energinya saja kurang. Nah, kan seperti itu. Sebaiknya ya disuruh makan dulu ya, makan. Selanjutnya tidak boleh kekenyangan karena apa? Ketika orang kekenyangan atau ketika setelah makan dan kekenyangan itu energi darah itu fokus di pencernaan, fokus di perut ya. Oh, jadi nah, itu akan mengganggu proses daripada terapi yang tujuannya untuk melancarkan energi dan melancarkan darah. Nomor 2 adalah sebelum terapi dimulai, terlebih dahulu tunjukkan alat tusen yang akan digunakan kepada pasien. Nah, ini kalau pasiennya yang baru pertama kali ya, yang baru pertama kali ditunjukkan ya kan, sambil dijelaskan, ditunjukkan kepada pasien, beri penjelasan dan tindakannya terlebih dahulu agar pasien merasa rileks. Nah, ini pasien tidak takut mau diapain ke mau diapakan ya. Mungkin timbul pertanyaan seperti itu pasien sehingga bertanya-tanya dan bahkan khawatir mau diapakan. Jadi berikan penjelasan, bangun komunikasi yang baik. Nah, ini kalau pasiennya baru pertama kali diterapi kan praktisi itu kan punya metode terapi itu kan yang dikuasai banyak ya, dari pijat, akupresur, tuina, bekam, kerok, bahasa, banyak lah. Tentu dengan menggunakan alat susun ini sehingga butuh untuk memperkenalkan kepada pasien. Kalau pasiennya sudah pernah diterapi tidak perlu seperti itu, tidak apa-apa. Lalu tentukan posisi terapi pasien dan titik yang akan dirangsang untuk mulai terapi. Tujuannya agar pasien tenang dan otot-ototnya merasa rileks serta posisi pasien yang nyaman. Jadi posisinya yang nyaman itu ya
ya silakan di tiduran nyaman, tiduran sambil duduk, boleh sambil duduk. Nah, kira-kira seperti itu. Nomor 3, terapis harus tenang dan konsentrasi agar kekuatan pada tusen merata dan tenaga sesuai dengan kebutuhan. Jadi tusen itu menggunakan alat yang dipegang oleh tangan. Jadi energi kita sedikit hanya di pergerakan tangan saja. Lengan sama pergerakan tangan. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak seperti pijat, sport mesat atau apa itu ya. Yang sampai gembrobios praktisinya ya sampai berkeringat. Nah itu kalau tusen enggak. Jadi kalau praktisi pijat tuh sudah ketiga, keempat, kelima itu sudah energinya mulai turun sehingga apa? Sehingga pasien yang kelima ini tidak terasa. Nomor 4 adalah agar kekuatan pada tusen merata dan tenaga sesuai dengan kebutuhan. Nomor 4, wanita hamil di atas 3 bulan. Hindari terapi area perut, pinggang, serta pinggul. Ya, atau wanita hamil itu khususnya apa? Karena perut, pinggang, dan pinggul itu ya tempatnya rumahnya si baby, si bayi tadi, sehingga dikhawatirkan akan merangsang buruk pada bayi kan seperti itu. Nomor 5 adalah anak kecil sebelum ubun-ubunnya menutup tidak boleh diterapi. Jadi anak kecil itu kan ubun-ubunnya masih lunak ya. Itu kalau ditusuk-tusuk, digetok-getok pakai alat tusan kan bahaya kan. Bolong, tembus, bocor malah totalan kan kira-kira seperti itu. Malah dikomplain ya. Malpraktek dibilang seperti itu. Makanya dijelaskan ada kontraindikasinya. Nomor 6 area kulit yang luka, borok, infeksi, jaringan parut, atau lokasi tumor tidak boleh dicusen. Nah, ya. Lokasi tumor ya, tumor judol, di payudara atau di perut ya, atau di pinggang ya, atau di punggung bahkan mungkin ya itu tidak diperbolehkan. Juga yang jelas herpes itu tidak bisa ya kan. Kemudian borok, luka itu tidak bisa, pasti akan teriak-teriak, pasti akan menangis, menjerit-jerit kan gitu. Nomor 7, hindari tekanan terlalu kuat yang mengakibatkan cedera kulit atau organ dalam. Pada saat terapi sesuaikan dengan sensasi yang dirasakan oleh pasien untuk menyesuaikan lembut kerasnya, cepat lambatnya manipulasi. Jadi disesuaikan, ditanyakan. Kita menggerakkan alat itu ya sambil bertanya. Gimana Pak? Sudah terasa Pak? Oh terasa ya. Nah, itu sudah cukup. Jangan ditambahi digencer gitu. Wah, itu tidak diperkenankan. Nomor 8, daerah payudara, kepala, dan wajah tidak boleh dimanipulasi terlalu keras untuk titik di sekitar panca indera dan ujung anggota badan yang daerahnya sempit hanya boleh dengan alat tusan, pena, atau intan. Nah, jadi mau di daerah mata ini ya tidak bisa pakai tujuh sinar itu kan nggak bisa. Nah, bahaya kan. Nah, atau pakai yang bendol bulat itu intan nggak bisa, tapi pakainya yang ujung-ujung seperti intan dan pena saja. Itu kira-kira. Kemudian oh iya, untuk titik di sekitar panca indera dan ujung anggota badan yang daerahnya sempit hanya boleh dengan alat tusan, pena, atau intan. Dilakukan ketuk titik buka tutup, umumnya dilakukan rotasi atau pisatur. Nah, jadi ada beberapa titik-titik yang sempit. Ya, titik-titik yang sempit itu mana? Ren 1. Nah, ren 1 itu sempit itu ya kan. Tahu ya ren 1 ya. Nah, ren 1 itu sempit. Ada beberapa titik-titik yang sempit memang. Salah satunya yang saya sebutkan ren 1 itu tadi. Nah, karena apa? Ya hafal karena terapi salah satu teknik andalan untuk titik andalan untuk terapi kejantanan.
9 terakhir, bila manipulasi terlalu keras hingga timbul hematom, umumnya tidak perlu diambil tindakan terapi lagi karena insya Allah akan hilang dan sembuh dengan sendirinya. Jadi kalau eh, ketemu pasien, kemudian diterapi pakai alat Tuson, timbul hematom, timbul kebiru-biruan, ya kan, seperti peradangan, seperti bengkak. Nah, itu kan ada ya, beberapa pasien itu seperti itu. Jadi tiba-tiba belum diapa-apakan sudah biru-biru, sampai biru-biru, bukan biru-biru karena kekerasan, karena benturan alat yang terlalu keras, bukan, karena memang sudah bawaannya mungkin fungsi kekebalan tubuhnya yang eh, kurang baik, atau apa ya, ini apa, sensitivitas kulitnya. Jadi begitu dilakukan, itu terjadi juga pada kasus-kasus ketika kita melakukan terapi pakai alat buasa. Pakai alat buasa itu ada yang begitu digerok itu langsung bengkak-bengkak, itu ada. Nah itu ya langsung selesai, ya udah biarkan aja. Nah, kita olesi minyak saja, dibiarkan nanti akan sembuh sendiri, akan normal dengan sendirinya. Selanjutnya, metode terapi Tuson. Metode terapi Tuson menggunakan alat khusus dengan teknik manipulasi tertentu menstimulasi titik akupunktur di permukaan tubuh tanpa menembus kulit. Berefek pada meridian organ, meregulasi yin yang, menyeimbangkan yin yang, memperkuat energi positif, menolak patogen, melancarkan meridian energi, dan mengaktifkan darah, bertujuan mengobati penyakit, memperkuat tubuh dan memulihkan kebugaran dan menjaga kesehatan. Itu terapi Tuson itu kisi-kisinya ya, kisi-kisinya atau kesimpulannya itu demikian ya, demikian. Jadi mengaktifkan darah. Nah, tapi kita sebagai praktisi harus holistik. Maksudnya bagaimana? Lah kalau kekurangan energi, ya harus ditambah energinya. Itulah akan lebih efektif. Kalau kekurangan darah, defisiensi Qi, ya harus ditambah dulu, ditonik darah, seperti dibuatkan ramuan susu kurma madu, seperti itu, seperti dibuatkan teh hangka atau apa ya, atau makan kismis atau kurma dulu. Caranya seperti itu, baru bisa efek terapinya maksimal, jadi sesuai dengan harapan. Tapi kalau memang dari awalnya sudah defisiensi semuanya, ya nah itu berat ya. Kalau cuma mengandalkan teknik terapi saja berat, jadi kurang maksimal, maksudnya seperti itu. Persiapan aplikasi Tuson. Pertama, persiapan alat. Memilih alat Tuson yang tidak cacat, tidak kendur, permukaan badan pena, pangkal dan ujung pena licin utuh. Pemilihan jenis alat disesuaikan dengan kondisi pasien, jenis kelamin, usia, gemuk atau kurus, kuat atau lemah, kondisi penyakit, lokasi aplikasi dan terapi, dan teknik terapinya. Nah, itu yang dipersiapkan. Jadi, kalau sudah sering ya enggak, ini kan hanya sekedar teori saja. Sekedar teori saja. Kalau sudah sering ya enggak usah sampai mendetail seperti ini, ya kita insting kita sudah terbiasa, insting kita sudah mampu mengaplikasikan apa ya, bagaimana ya, itu sudah langsung otomatis tahu kira-kira seperti itu. Untuk lokasi hecelu yang luas dipakai Tuson 7 sinar dan 5 bintang, tekniknya rotasi atau bisa atur atau sama ketuk tekan itu juga boleh, naik turun juga boleh. Kalau untuk lokasi yang sempit dipakai Tuson intan dan Tuson pena, tekniknya ketuk tekan, naik turun, buka tutup. Tapi kalau untuk yang sempit ini biasanya ya cuma 2 teknik. Jadi rotasi, mohon maaf salah, dia bisa dua teknik ataupun 3 teknik ya. Rotasi, ketuk tekan, serta buka tutup, atau rotasi, buka tutup. Tapi kalau untuk yang areanya, lokasinya itu luas seperti pinggang dan punggung, itu bisa menggunakan yang besar-besar seperti 7 sinar atau 5 bintang, 3 bilah itu
boleh atau bisa digunakan. Selanjutnya adalah persiapan pasien. Nah, posisi saat terapi, jadi pasiennya diarahkan ya, diatur. Mau terlentang, terlentang dulu Bapak berbaring, Ibu Bapak ya, Bapak berbaring. Karena apa? Mau terapi daerah dada, perut serta wajah, area dada dan perut, sehingga tidur terlentang. Kemudian tidur miring untuk area nerapi samping tubuh. Kemudian tidur tengkurap untuk area kepala, tengkuk, punggung, rumput sakral, pinggang, dorsal, tungkai dan lain-lain seperti titik pahui, fengci, fengku, hecelu, segmen tuici, yang ming dan sentau bacen, ming men bacen, tengku, wicong, tensan dan lain-lain. Selanjutnya duduk tengadah untuk area kepala, depan, muka, leher depan dan lain-lain, misalnya sang-siang, bintang, rensong, tiantu, dan pakbo. Duduk menunduk, mendungku itu menunduk untuk area kepala, bagian belakang, tengkuk, punggung, misalnya fengci, tatui, dan lain-lain. Duduk tengkurap miring untuk area sisi wajah, pipi, telinga, misalnya titik tayang, ibang, dan air pakwo. Nah, kalau mau terapi daerah apa namanya daerah pipi, daerah telinga kan duduk sambil miring begini. Tadi praktisnya dari atas. Nah, bagaimana itu? Kita lihat slide selanjutnya. Duduk telentang. Duduk telentang ini seperti ini ya, seperti ini. Seperti ini. Duduk tengkurap. Kok duduk apa? Eh, tidur telentang, tidur tengkurap, kemudian tidur miring. Ini ya prakteknya seperti ini. Nah, itu saya pada saat masih menggunakan masker ya karena fotonya itu ya masih apa? Masih corona waktu itu ya, masih corona, masih apa? eh, pandemi, masih pandemi. Selanjutnya adalah duduk tengadah. Nah, ini duduk tengadah, terapi wajah ya, dada, duduk menunduk atau mendungkuk atau menunduk, serta duduk miring, miring tengkurap. Gambarnya seperti ini. Kalau prakteknya di praktek klinis itu ya duduknya duduk itu, duduk apa? Duduknya pakai kursi kursi bekam itu loh, kursi bekam ya. Jadi pasiennya cuma begini ya. Nah, terus di terapi apa? Pasiennya kan cuma begini, terus diterapi pakai kursi bekam tadi, kursi bekam ya. Dalam prakteknya selain posisi di atas untuk titik-titik tertentu sering perlu posisi berbeda, perlu diperhatikan bila dapat memakai satu posisi untuk formula titik yang dipilih, maka hindari dua atau lebih posisi. Namun bila kombinasi titik yang dipilih memerlukan perubahan posisi pasien, maka harus mempertimbangkan kondisi fisik, penyakit pasien, dan faktor lain dalam melaksanakan secara fleksibel. Jadi kalau dapat pasien yang stroke, pasien yang lumpuh, tentunya nggak sebanyak posisi gitu loh ya. Kita yang harus memikirkan satu posisi saja untuk berapa kali titik, beberapa titik yang mau diterapi dan segala macamnya, sehingga tidak perlu repot-repot untuk mendudukkan lah, menidurkan, kan nggak bisa, susah ya. Nomor 3 adalah desinfeksi alat usen. Tadi nomor 2-nya apa ya? Nomor 2-nya ini. Nomor 2-nya persiapan pasien, kemudian desinfeksi alat usen. Ya, setelah dipakai ya dicuci ya kan? Dicuci atau dibersihkan. Alat usen, lokasi maupun tangan terapis pada umumnya tidak memerlukan desinfeksi secara khusus. Nah, asal dicuci dengan air bersih, air yang mengalir sudah selesai. Tidak perlu disemprot-semprot pakai alkohol, nah, itu tidak perlu, atau di open itu loh, di sterilisator, nah, tidak perlu ya. Karena apa? Karena
menurut Profesor Lee Chong Yi, kenapa dipilih kuningan? Karena kuningan sendiri adalah suatu logam yang sudah ada penelitiannya ya, logam yang virus atau bakteri itu tidak mau hidup menempel di logam tersebut. Konon ceritanya seperti itu. Maka dipilihlah pakai logam kuningan. Cara memegang alat tusen. Pertama seperti memegang pena. Jari telunjuk, tengah, dan ibu jari tangan terapis memegang badan alat tusen, pangkal alat bagian bawah bersandar pada jari manis atau dengan ibu jari. Jari telunjuk memegang badan alat. Jari tengah menempel pada pangkal alat tusen seperti memegang pena. Cara ini cocok untuk terapi daerah wajah, dada, perut, anggota badan yang berotot tipis. Caranya memegang pena itu ya seperti ini, seperti memegang pulpen. Nah, ya. Seperti ketika melakukan ketika melakukan teknik ketuk tekan ya, atau teknik ketuk titik, ya itu bisa cuk, 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 seperti burung memantuk. Nah, seperti ini. Atau ketika melakukan tusukan ya, tekan lepas, tekan lepas, tekan lepas. Nah itu seperti memegang pena. Cara yang nomor 2 adalah memegang tegak seperti mengepal. Ibu jari dan empat jari tangan lainnya menggenggam alat tusen, badan alat tusen seperti mengepal. Nah, ini cocok untuk terapi daerah pinggang, punggung, pinggul, dan anggota yang berotot tebal. Jadi kalau yang kecil-kecil kan pakainya seperti megang pena ini. Nah, cuman kalau kita mau terapi di area punggung pinggang yang tebal, mengepal begini. Jadi biar terasa. Nah, biar terasa. Begini boleh ketika rotasi ya, caranya mengepal seperti itu. Selanjutnya adalah pola dan jalur terapi tusen. Nah, ini agak sedikit berkonsentrasi ya, sedikit fokus, ya lebih fokus karena ini kita sudah masuk ke tekniknya, sehingga nanti biar tidak sampai gagal paham. Pola dan jalur terapi tusen. Terapi tusen memakai titik akupuntur 12 meridian umum, 8 meridian istimewa, ekstra meridian, dan titik ASI atau ASE atau yes point. Tetapi terapi tusen juga memiliki titik tersendiri yang khas, yaitu Pacen Suwe, Hecelu, Pakuo Suwe, Pakuo Su, Wulun Su. Nah, apa itu? Kita jelaskan. Jadi pacen itu 8 formasi. Seperti logonya Taiji ya. 8 formasi. 8 formasi itu titik utamanya adalah di tengah. Sini peserta silakan melihat kursor ini yang bergerak ya. Kemudian ada radius terluar. Ini ada radius terluar, lingkaran terluar ini namanya radius terluar dengan jarak tertentu. Kalau yang standarnya adalah 3 jun atau 4 jari. Kemudian antara titik pusat dan titik terluar ini dibagi 3 bagian untuk mendapatkan radius tengah. Ini ya, radius tengah dan radius dalam. Sehingga dibagi 3. Caranya seperti yang sudah saya sebutkan kan, ini. Nah, ini jalur titik pusatnya ya. Ini radius luarnya sejauh 4 jari atau 3 jun. Kemudian ini tadi jalur radius terluarnya atau lingkaran terluarnya. Kemudian untuk mendapatkan lingkaran tengah dan lingkaran dalam kita bagi 2. Nah, dapat ini. Nah, begitu caranya. Pacen di punggung ada di cervical 7 tatui.
Di torakal 3 ada sensu untuk paru-paru, kacui untuk kekebalan tubuh. Di kacui sudah, sensu sudah, sentau pacen ini untuk jantung. Kemudian ceyang pacen ini untuk dada, semua kasus gangguan dada. Kemudian ada cingsuo, liver, isong, limpa lambung. Kemudian mohon maaf ya, mingmen ginjal, yaoyang kuan, ginjal, kejantanan, sama mingmen juga. Terus sakrum 2 ini, yausu ini semacam kayak sciatica, wasir, ambeien, dan segala macamnya. Oke, saya kira sudah selesai. Selanjutnya adalah Hecelu. Hecelu itu 7 sungai. 7 sungai itu mengalir di sepanjang meridian Tu dan meridian Ren. Nah, jadi kalau meridian Tu itu di posisi tulang belakang, di belakang ya. Nah, pusatnya di tengah itu. Sedangkan Ren itu di bagian depan, sehingga area dada, abdomen, perut, nah itu meridian Ren. Sampai ke kepala itu ya, yang meridian tunya itu sampai ke kepala ini. Mengalir sepanjang itu. Selanjutnya Wulunsu itu ada untuk terapi wajah. Ya, terapi wajah. Berikutnya adalah Yuan Paku. Nah, itu untuk terapi mata, mata minus, mata kabur, glaukoma dan sebagainya. Selanjutnya adalah Pipaku untuk melakukan terapi gangguan-gangguan hidung seperti flu, influenza atau apa ya, hidungnya gatel atau sesak napas, nah, boleh dilakukan terapi di area hidung. Selanjutnya air pakuo ya, ini yang air pakuo itu sering dilakukan terapi ya, air pakuo ya. Nah, itu semua memiliki 8 oktagon ya, 8 arah mata angin atau 8 formasi. Sehingga bagi yang memiliki kasus gangguan kurang pendengaran atau pendengarnya berdenging, dilakukan terapi di 8 titik sesuai gambar ini, ada paku. Nah, itu titik-titik khasnya Tusen, selain melakukan terapi pada titik-titik akupuntur yang lain seperti pada titik-titik akupuntur, kira-kira seperti itu. Oke, rehat dulu, barangkali ada yang mau bertanya. Saya tak minum dulu. Ini sepertinya tenang-tenang nih, nggak ada yang melambaikan tangan, nggak ada yang bertanya. Loh, kok semakin sedikit ini yang datang, yang masuk kelas. Pertama kemarin ada 60-an, kemudian 50, sekarang 32. Ada kemana nggak tahu. Ya silakan Pak Akif Nastain atau Mas Akif Nastain. Ya, Sensei,
kalau yang materi yang sekarang ditampilkan, itu apakah kita nanti dapat PDF-nya gitu, Vince? Loh kan sudah dikirimkan. Udah ya? Iya. Itu bukannya materi yang apa? TCM. Bukan, kan banyak Pak di grup materi Pak. Apa Pak Hakim Natain belum masuk grup materi apa ya? Oh iya kali ya. Apa saya belum? Saya dapatnya yang sebelum yang persiapan itu, Vince. Yang Oh, aduh, udah makanya saya padahal sudah sering memperingatkan kalau ketinggalan jangan lihat paling bawah, cat paling bawah, paling enggak ya manjat lah supaya tanggal yang terakhir dibuka biar tahu informasi gitu Pak. Coba dibuka lagi Pak, cari linknya ada kok. Oh, ada linknya ya. Oke. Oke, Ya, siap. materi itu sudah banyak di-share beberapa di grup materi Pak, termasuk video-videonya, video-video rekaman pertama, kedua, nanti ketiga di-share di grup materi Pak. Grup materi itu adanya di Telegram itu kan? Di Telegram semua karena filenya besar. Kalau di WA enggak bisa, makanya dibuatkan link di khusus di grup Telegram, link materinya. Satu grup itu aja kan, Since? Ya, satu grup itu aja. Oh iya, nanti saya manjat lagi coba. Ya, Oke. ya. Kalau yang awal sebelum pelatihan udah saya dapat itu yang Ya, itu juga di-share juga di grup materi. Oke. Iya, terima kasih Sinse. Ya, baik Pak, sama-sama. Udah, enggak jadi tanya. Udah itu aja dulu. Iya. Oke. Ya, Pak. Malam, Sinse. Ya, Pak. Pak ada, silakan Pak ada. Ya, terima kasih Sinse. Mau tanya untuk titik, contohnya yang Bakuwo itu kalau terapi semuanya di terapi atau tertentu aja yang di Semua terapi? titiknya, umpamanya bagaimana Pak contohnya? Misalnya titik Bakuwo itu kan ada 8 titik ya. Apakah semuanya itu diberi perlakuan atau cukup satu aja? Yang mana? Yang Yuan Ini ya. Pakuwo, apa yang R Pakuwo atau Pi Pakuwo? Yang Biwakuwo ini Sinse. Iya, semua Pak, semua. Ah, 8 titik itu melambangkan langit, bumi, ya itu semua diterapi. Jadi ibaratnya terapinya totalitas itu Pak. Nah, kalau yang di telinga itu sudah hampir semua saraf-saraf juga terkena itu. oh iya. Terima Nanti kasih Sinse. nanti ada videonya Pak, tenang saja. Sudah? Mau tanya Sinjai, Iya, iya. itu tadi kan ada 8 titik ya, baik yang di hidung dan telinga. Iya, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah salah satu titik misalkan itu apakah ada antara titik satu dengan titik yang lainnya biasanya ada perbedaan rasa sakitnya? Ya, betul Pak. Ada perbedaan rasa sakitnya Pak. Oh ya, Jadi terima kasih. 28 titik ataupun 25 titik itu sensasinya sendiri-sendiri. Jadi tergantung respon saraf perifernya atau saraf apalah namanya saya enggak begitu hafal ya. Intinya seperti itu. Jadi sarafnya itu merespon yang memang atau ada gangguan saraf atau ada stagnasi energi atau stagnasi darah. Nah itu. Nah, jadi dari 8 titik di sekeliling titik pusat itu atau 25 titik di sekeliling pusat itu tadi memiliki sensasi dan rasa yang berbeda-beda, Pak. Berarti kalau ada rasa sakit di tempat titik tertentu itu berarti yang harus dimanipulasi banyak Ya sama, di situ. semuanya dimanipulasi, Bapak. Oh, tetap ya. Ya. Oh ya, ya. Ya, terima kasih. Oke. Saya boleh tanya, Ya, silakan. itu bisa diulang mengenai menentukan itu titik yang lingkar luar, lingkar dalam, yang menentukan 3 cun itu, 4 cun apa? Ya. 4 cun 3 jari. 3 Jadi cun, itu 4 jari. menentukan, iya itu menentukannya bagaimana? Menentukannya. Bisa diulang tadi? Iya. Kan dari satu titik badan itu. Oh iya, nanti di grup ya Bu ya. Iya. Di prakteknya Bu, di video praktek nanti diajarkan sepertinya
kemarin saya sudah ngirim-ngirim sedikit video dan itu sudah saya jelaskan di video perkenalan yang saya kirimkan, cuman karena belum masuk kelasnya dan tidak kurang merasa ya, jadi dianggapnya lewat itu aja. Padahal itu ada ilmunya, cuman nggak diperhatikan. Oke, nanti dilihat lagi di video-videonya ya Bu ya. Nanti di video itu kita jelaskan bagaimana mencari radiusnya, mencari titiknya itu ada semua. Oke. Assalamualaikum Sinse, saya Ya, Faiza. waalaikumsalam. Mau nanya, Ya Bu Faiza. iya itu kalau untuk yang di belakang itu kan pakai 4 cun ya jaraknya ke kiri kanan itu kan atas bawah. Ya, Kalau betul. yang hidung sama yang telinga itu jaraknya gimana ya, Sinse? Itu tidak ada jaraknya, itu insting kita saja. Jadi di sekitar telinga kemudian antara paling ya setengah sentian, umpama sini atau di sini di belakang, terus ini bawahnya, ini atasnya, ya kan? Terus ini Ya, dicari sini, udah ketemu. Kalau nggak praktek kan bertanya-tanya aja. Tapi kalau praktek pasti itu langsung ketemu. Jadi 4 ini diterapi semua. Nah, nanti telinga jadi enak, jadi plong. Mata juga seperti itu. Dari sini, ya kan? Terus atas bawah, kemudian sini, sini di tulangnya mata itu pas ketemu itu diterapi. Ibaratnya begini, diginikan, rotasi dulu. Nah, rotasi, ya kan? Ini kalau kita praktek pakai tangan ya, ya, pasti ketuk-tekan. ketuk-ketuk, oke. Kalau pakai dusen kan lebih enak dan lebih sakit karena pakai jarum, ada jarumnya nanti. Iya, Nah, ini kita praktek simulasinya pakai tangan saja. Nah, gitu ya, ya Bu Faiza ya. iya. Ya, Oh jadi mata juga ada ya berarti ya, mata, ya itu mulut tadi itu pipaku tadi. sesuai sama keluhan berarti ya. Kalau yang itu Ya, titiknya, misalkan dia ada keluhan di mata minus gitu, kita di mata gitu. Kalau misalkan dia pilek, kita main di hidung gitu. Seperti ya itu ya. betul. Oke, Ya, terima kasih. ya betul. Ini ada saran dari Pak Budi nih ya. Maaf, bagusnya Sinse juga membuat pertanyaan-pertanyaan dari kemungkinan yang terjadi saat berjalannya terapi. Uh, kalau saya mengadakan tes, saya kasih pertanyaan karena saya tidak ngetes ya, saya yang harus tanya. Itu ya Pak Budi ya. Apakah titik-titik tersebut bisa juga dimanipulasi dengan jarum akupunktur? Bisa. Tapi namanya bukan tusen, namanya akupunktur. Itu ya Pak ya, Pak Rahmat. Sudah ya, lanjut ya. Romawi 1, Pacensu, titik 8 formasi adalah salah satu titik akupunktur sebagai titik pusatnya. Lalu dihubungkan ke titik-titik lain yang berjarak tertentu membentuk radius. Dengan itu dapat digambarkan sebagai lingkaran. Lingkaran tersebut dibagi menjadi 8 juring yang sama diberi nama Tian langit, Di bumi, Feng angin, Yun awan, Long naga, Hu macan, Miao burung, atau pakai yang alam. Kalau itu kan pakai yang binatang. Kalau yang malam ya petir, gunung, tanah. Jadilah 8 titik yang disebut 8 formasi luar. Radius dari titik pusat ke titik tepi dibagi 3, digambarkan lagi 2 lingkaran melalui 2 titik bagi itu. Jadilah formasi luar, formasi tengah, dan formasi dalam. Titik di setiap lingkaran itu menjadi titik pacen, 8 formasi. Jadi 8 kali 3
24 sama dengan 24 titik ditambah 1 titik poros, 1 titik pusat menjadi 25 titik. Itu kuncinya ya. Itu rumusnya Pacen. Pacen itu seperti itu. Pacen pertama adalah Pai Hui Pacen, Niwan Pacen. Titik pusatnya adalah Pahui atau Du20 sebagai titik pusat. Jarak ke Yintang sebagai radius dan titik dalam informasi yang terbentuk disebut Pahui Pacen. Indikasi adalah stroke, afasia, sepalgia, migrain, vertigo, tinnitus, tuli, insomnia, pelupa, atrofi, ekstremitas, epilepsi, psikosis, dan penyakit saraf lainnya. Jadi kepala ini kan tempatnya otak ya. Otak itu pusatnya saraf. Nah, jadi hampir semua kasus gangguan saraf dan kepala wajib melakukan terapi tusen di kepala atau Pahui Pacen. Itu nggih. Nah, teknik tusennya ketuk tekan, naik turun, buka tutup, rotasi, dan satu. Lanjut. Nomor 2 adalah Feng Fu Pacen. Feng Fu Pacen sebagai titik pusat, jarak ke tepi rambut belakang sebagai radius. Titik 8 formasi terbentuk disebut Feng Fu Pacen, jarak paling kecil setengah jun dari titik pusat. Indikasi stroke, afasia, sepalgia, vertigo, tengkuk, nyeri tengkuk, hidung tersumbat, epistaktis, sakit tenggorokan, rongga mulut, tinnitus, insomnia, epilepsi, histeria, pelupa, kejang anak, hemiparesis, atrofi ekstremitas atas, ekstremitas, dan lain-lain. Feng Fu itu saya terangkan dulu, saya jelaskan dulu ya. Secara materinya saya jelaskan dulu. Untuk detailnya nanti ada di materi, saya jelaskan ketika di materi ya, di materi praktek ya, di slide selanjutnya, di materi selanjutnya, di materi modul yang lain. Nomor 3 adalah Tacui Pacen. Tacui Pacen sebagai titik pusat, jarak samping 3 jun sebagai radius 8.8 formasi yang terbentuk disebut Tacui Pacen. Indikasi demam, masuk angin, batuk, sesak, malaria, tulang panas, keringat malam, kejang, epilepsi, eksim, bahu, lengan sakit, nyeri tengkuk, dan lain-lain. Teknik tusennya ketuk tekan, naik turun, buka tutup, rotasi, dan pisah atur. Nah, ini ya, ini sudah gambar ini. Tangku Tacui di mana? Berarti Tacui di sini. Nah, kemudian sensunya di mana? Torakal 3 di sini. Sento torakal 5 di sini kan gitu. Nah, nanti ada di modul yang selanjutnya jelas itu digambarkan meskipun dengan tangan ya. Tidak dengan digital tapi ya itu banyak manfaatnya, bahkan dicuri atau dikopi orang untuk digunakan untuk melakukan training. Jadi buka kelas pelatihan tidak bikin materi tapi cuman ngambil materinya saya. Nah, itu insya Allah ada yang di sini juga pernah menggunakan belajar materi saya tapi kelasnya orang lain. Tacui Pacen sudah. Sensu Pacen. Sensu Pacen atau Du12 sebagai titik pusat, jarak 3 jun lateral ke Pohu BL42 sebagai radius. Titik 8 formasinya yang terbentuk disebut Sensu Pacen. Indikasi demam, masuk angin, batuk, sesak, malaria, histeria, nyeri punggung, nyeri punggung ya, kejang anak, mastitis, muntah, atrofi ekstremitas atas, lumpuh, dan lain-lain. Teknik tusennya ketuk tekan, naik turun, buka tutup, rotasi, pisah atur. Nomor 5 adalah Sentau Pacen. Sentau atau Du11 sebagai titik pusatnya, jarak 3 jun lateral sentang. Lateral ke sentang atau BL44. Sebagai radius titik 8 formasi yang terbentuk disebut Sentau Pacen. Indikasinya berdebar, palpitasi, kaget, angina pectoris, dada pengap, insomnia, pelupa, batuk,
sesak nafas, bisul payudara, tumor payudara, kerongkongan, tersumbat, mual, berdahak, dan lain-lain. Teknik tusennya ketuk tekan, naik turun, buka tutup, rotasi. Bisa atur. Selanjutnya adalah ceyang pacen. Ceyang atau du 9, titiknya du 9. Sebagai titik pusat, jarak 3 jun lateral ke kikuan, BL46 sebagai radius. Jadi nerapi di du 9 itu nerapi ke titik-titik akupunktur yang lainnya di sekitarnya. Gitu, maksudnya. Itulah istimewanya tusen. Sebagai radius, BL46 sebagai radius, titik 8 informasi yang terbentuk disebut ceyang pacen. Indikasinya penyakit organ hati, empedu, limpa, pankreas, dan lain-lain. Gejala dada, iga, kencang, penuh, sakit, muntah, sakit lambung, perut sebah, ikterik, batuk, asma, malaria, hikap, nelan asam, atau ya mulut asam ya, diare, dan lain-lain. Teknik tusennya ketuk tekan, naik turun, buka tutup, rotasi, tetap bisa atur. Nomor 7 adalah Jingsuo sebagai titik pusat. Sebagai titik pusat du 8 atau Jingsuo. Jarak 3 jun lateral ke himen, BL47 sebagai radius. Titik 8 informasinya yang terbentuk disebut Jingsuo pacen. Indikasinya kejang, epilepsi, kaku tulang belakang, sakit lambung, kembung, sakit iga, muntah darah, ikterik, diare, gejala penyakit hati, empedu, limpa, lambung, dan organ lainnya. Jingsuo. Selanjutnya adalah Cicong pacen du 6 sebagai titik pusat, jarak 3 jun lateral ke YC, BL49 sebagai radius. Yang masih bingung, yang masih baru mendengarkan, jangan perhatikan saja tulisan sama apa yang saya ucapkan. Jadi namanya masih pemula ya wajar kalau susah menerima, perlu diulang lagi, perlu digali lagi, perlu dipertanyakan lagi, didiskusikan lagi. Indikasi perut, dada, kembung, sakit, diare, ikterik, disentri, epilepsi, cacingan, prolaps ani, penyakit limpa lambung lainnya. Jadi Tisong itu fokusnya limpa lambung, kalau Jingsuo itu fokusnya liver dan kandung empedu. Ketuk tekan, naik turun, buka tutup, rotasi, dan bisa atur. Nomor 9 adalah Mingmen pacen. Mingmen atau du 4 sebagai titik pusat, jarak 3 jun lateral ke sisi atau BL itu bladder ya, disingkatnya BL, kandung kemih. BL53 sebagai radius, titik 8 informasi yang terbentuk disebut Mingmen pacen. Nah ini yang seru nih, ini yang menjadi idola, titik-titik idola atau titik-titik lengganannya bapak-bapak ya, bapak-bapak. Indikasi sakit perut, diare, sakit pinggang, seminal emotion, impotensi, keputihan, haid tak teratur. Nah, kalau perempuan itu biasa, misalnya haid nggak teratur biasa, nggak dianggap. Dismenor nggak dianggap, keputihan nggak dianggap. Nah, kalau bapak-bapak itu yang serba ini durasinya kurang, pusing, gitu. Ejakulasi dini, stres. Nah itu makanya ini titik-titik Mingmen pacen itu titik istimewa untuk bapak-bapak. Ya saya sih nyebutnya seperti itu. Tinnitus, odem, retensi urin, tungkai, kesemutan, atrofi, lumpuh, sering kencing, kencing sedikit, dan lain-lain. Kenapa? Berhubungan dengan ginjal dan kandung kemih karena memang itu titiknya itu di daerah pinggang ya. Pinggang itu rumahnya ginjal. Ginjal itu organ pasangannya adalah ginjal dan kandung kemih. Teknik tusnya ketuk tekan, naik turun, buka tutup, rotasi, dan bisa atur. Nomor 10 Yaoyang Kuan pacen, Yaoyang Kuan atau Yang Kuan. Saya yang cuma menulisnya Yang Kuan atau Yaoyang Kuan du 3 sebagai titik pusat. 3 junnya lateral ke lateral itu berarti menyamping ke kanan dan ke kiri itu 3 jun atau 4
jari, itu ketemu di titik Tacangsu atau BL25 sebagai radius terluarnya. Titik 8 informasi yang tersebut titik 8 informasi yang terbentuk disebut Yaoyang Kuan Bachen atau Yang Kuan Bachen. Indikasinya sakit perut, kembung, diare, disentri, prolaps ani, konstipasi, spermatore, impotensi, seminal emotion, haid tak teratur, dismenor, aminor, leukoria, nyeri pinggang, tunggal bawah lemah, kaku, kejang, kesemutan, dan lain-lain. Kenapa? Karena saraf skiatikanya seperti lumbago, skiatika itu kan berasal dari daerah pinggang ya, Yaoyang Kuan atau Mingmen. Teknik tulisannya ketuk tekan naik turun, buka tutup rotasi bisa atur. Nomor 11 adalah Yaosu Pachen. Yaosu atau D2 sebagai titik pusat jarak 3 cm lateral ke cibian BL54 sebagai radius. Titik 8 informasi yang terbentuk disebut Yaosu Pachen. Indikasi sakit perut, kembung, konstipasi, diare, prolaps ani, haid tidak teratur, dismenor, aminor, pendarahan vagina, hemoroid, hemoroid itu apa? Wasir ya, ambeien ya, ambeien. Nyeri pinggang, tunggal lemas, spermatore, impotensi, seminal emission, leukoria, dan lain-lain. Teknik tulisan yang digunakan ketuk tekan naik turun, buka tutup, rotasi, dan bisa atur. Nah, itu yang bagian belakang. Nah, yang bagian belakang. Toh di meridian Du. Sekarang kita pindah, kita jelaskan titik Pachen yang di daerah depan atau di daerah meridian Ren. Meridian Ren. Pachen Su di dada dan perut. Pertama adalah Sancung Pachen. Sancung Pachen adalah titik pusatnya di Sancung Ren 17 sebagai titik pusat, jarak 3 cm lateral sebagai radius, membentuk titik 8 informasi. Indikasinya adalah batuk, asma, dada penuh, angina, hikam, mastitis. Di Sancung, di sini ya di tengah, di terapi Cusen untuk mengobati batuk, asma, dada penuh, dada tertekan, angina, hikam, mastitis. Selanjutnya adalah Chongwan Pachen. Chongwan Pachen adalah Ren 12 sebagai titik pusatnya, jarak 3 cm lateral sebagai radius, membentuk titik 8 informasi. Indikasinya adalah nyeri perut, kembung, anoreksia, muntah, hikap, histerik, nelan asam, ödem, epilepsi. Tuh. Jadi saya baca dulu sampai selesai. Nomor 3 adalah Cihai Pachen. Cihai atau Ren 6 sebagai titik pusat, jarak 3 cm lateral sebagai radius, membentuk 8 titik formasi. Indikasinya adalah nyeri seputar umbilikal, diare, disentri, disuria, spermatorea, haid tidak teratur, dan leukoria. Nomor 4 adalah Kuan Yuan Pachen. Kuan Yuan atau Ren 4 sebagai titik pusatnya, jarak 3 cm lateral sebagai radius, membentuk 8 titik formasi. Indikasinya adalah nyeri perut bawah, diare, disentri, prolaps ani, hematori, oligori, anuria, spermatorea, seminal emission, impotensi, haid tidak teratur, dismenor, leukoria. Kuan Yuan Pachen. Nomor 5 adalah Tianjin Pachen atau Asep Pachen. Yes point sebagai titik pusat, jarak setengah cun atau sampai 3 cun lateral sebagai radius, membentuk 8 informasi. Nah, ini Tianjin itu ya atau Asi Pachen itu ya di mana titiknya sakit itu bisa diterapi dan membentuk membuat membuat radius 8 informasi sendiri. Kalau tempatnya luas boleh menggunakan radius 3 cun. Kalau tempatnya sempit ya cukup 1,5 cun. Berarti hanya memiliki 1 atau 2 lingkaran saja, atau cukup 1 lingkaran karena memang jaraknya sempit, kan cuma 1,5 cun saja. Selanjutnya adalah Taiyang Pachen.
Ini apa namanya? Titik-titik meridian istimewa ya. Yang Pacan itu kayak di sini ya, di sini. Nah, itu bisa dilakukan otomatis. Kalau di sini kan nggak mungkin 4 cun. Nggak mungkin 4 jari atau 3 cun. Maksud matanya ditusuk kan nggak mungkin. Nah, berarti berapa? Mama di sini ya, cuman 1 cun, 1,5 cun ya sampai di sini. Berarti lingkarannya cuman lingkaran ini saja. Tidak harus 4 jari atau 3 cun. Jadi fleksibel gitu loh, kira-kira seperti itu. Jadi semua titik akupunktur bisa diterapi menggunakan metode Joseon. Yang Supajen atau ST25 nyeri perut, kembung, diare boleh diterapi setelah dilakukan di congkuan Pacan ditambahi Tian Supajen boleh, nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, itu kita jelaskan Pacan Su dulu ya, Pacan Su dulu. Nah, sambil saya tak coba mencari apa namanya materi ya. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Sensei, izin bertanya Sensei. Ya, Pak. Ya, saya Pak Alif Sensei. Izin Ya. bertanya tadi mengenai teknik penusukannya itu selalu urutannya bagaimana ya Sensei? Ya, nanti Apa ketuk tekan atau bagaimana? nanti di terakhir ini dijelaskan, Pak. Baik, Setelah terima kasih. Hecelu ini dijelaskan. Izin Sensei bertanya, Ya, silakan, Pak. untuk alat tuina yang 7 sinar itu ya Sensei ya, itu kan ada 2, ya, apa namanya, ada 2, ada yang 7 pentolan, ada yang 6 pentolan. Apakah itu ada perbedaan gitu dari segi khasiatnya atau gimana? Tidak ada, Pak. Cuman kalau yang menggunakan itu, yang menggunakan apa? 7 sinar, real 7 sinar itu lebih mantap aja, Pak. Paham ya, Pak ya? Paham Sensei. Itu bahannya tembaga atau kuningan ya Sensei yang betul ya? Kuningan, Pak. Oh, kuningan. Oke, oke. Ya, seperti ini ya. Di modul Izin berikut. tanya Oh Sensei. iya, silakan. Silakan bertanya dulu saja. Iya, iya, terima kasih. Contohnya untuk Senzu Bazen, ya kan? Dia kan titik Oke. pusatnya Senzu Bazen. Ya, Titik pusatnya kan titik titik pusatnya 12. ya, Kemudian eh, lateralnya kan BL12, BL42. ya. Itu boleh nggak dia cuman titik pusat dan lateral aja yang di apa? Yang diberi stimulasi. Nggak Nah, usah semuanya. oke, Bapak. Yang tanya tadi siapa? Pak siapa, Pak ya? Ini Adha, Pak. Pak Adha ya. Ini kelihatan nggak, Pak, di monitor, Pak? Sensu Pacan nih. Belum kelihatan, Pak. Oh, kelihatannya cuma foto saya ya? Kelihatannya Haicelu, jalur edar sungai, sama foto Cinse. Ya ini foto Oke. Cinse nih kelihatan. Ya, sebentar. Nah, ini kelihatan ini. Sensu Pacan. Ya, Nah, ini sensu ya, Pacan ini kan GV 12 atau tit- 12. Oke. ya titik pusatnya. Itu ada di torakal 3. Ini torakal 1, torakal 2, torakal 3, setelah torakal 3 jadi di antara torakal 3 dan torakal 4. Nah,
Iya, Di sini ada BL 42 Pohu tadi. Ini di titik ini. iya, Nah, paham iya, ya? Nah, jadi iya. dari radius luar ini ada 8 titik. Kemudian di radius Iya, tengah ada 8 titik dan di pertengahan ya, gimana? radius tengahnya. Ya, 8 titik, radius dalamnya juga 8 titik. Berarti ada 24 ditambah titik besarnya Iya, 25. Nah, iya. begitu. Sekarang yang ditanyakan apa, Pak? Kalau dia yang distimulasi cuma titik pusatnya sama yang titik radiusnya aja yang Luar sini, BL42. Iya, luarnya aja. luar 8 ini. Iya. Oke, nah, itu kalau berdasarkan praktek klinis saya, Pak, efeknya kurang baik, Pak, kurang bagus. Jadi Iya. rumus 25 titik itu memang ditemukan dan dikembangkan oleh keluarga Lee ini. Dan itu kerjanya maksimal. Umpama di titik 42, BL42 ini Pohu ya, itu tidak terasa Iya. karena di sini tidak memiliki gangguan di daerah skapula, tapi begitu di daerah kiri sini, Pak. Nah, ini Iya. orangnya bisa nangis-nangis, Pak. Paham? Iya, paham, Ya, Sensei. jadi dengan kita melakukan 25 terapi pada 25 titik itu nanti seperti kita juga seperti melakukan diagnosa, loh mana yang nyeri sekali, di manakah yang nyeri sekali itu pertanda daripada adanya gangguan stagnasi Qi atau stagnasi darah, Pak. Sehingga kadang ada yang pusing, sehingga kadang ada yang baunya sakit, sehingga kadang ada yang tangannya nggak bisa gerak, seperti itu. Kita kan sama-sama nggak tahu, makanya dirumuskanlah 25 titik itu tadi oleh Master Lee Erpei atau Lee Chung Yi gitu kira-kira Pak Adha. Iya. Jadi Kemudian 25 titik nanti sensasinya berbeda-beda Pak, tergantung di area mana yang memiliki gangguan atau tidak lancar. Nah, di situ yang akan merasakan nyeri atau sakit Pak. ya, kemudian intensitas tekanannya itu apakah dia sama di semua titik atau di tempat Sama di yang semua lebih sakit oh sama. Ya. sama di semua titik sama. Jadi nanti Ya. untuk berapa kalinya putarannya atau berapa kali tusukannya nanti di materi di praktek ya Pak lebih jelasnya. Kita kan sekarang hanya membaca peta ya, peta apa peta terapinya, pola terapinya. Itu ya Ya. Pak ya. Terima kasih. Terima kasih, Ya, Sensei. ya sama-sama Pak. Ada yang lain mau yang memiliki gangguan perut barangkali, Sensei, izin asam sedikit bertanya lambung? lagi, Sensei. Pak Ya, Alif. ya Pak, Ya, silakan Pak. Sensei, itu kan tadi untuk terapinya ada meridian Du dan Ren ya, Sensei. Ada tadi beberapa yang indikasinya sama, Sensei. Bagaimana cara menentukan kita menterapi di titik Du dan di titik Ren gitu, Sensei? Oh gini Pak, katakanlah ini kita mumpung buka di sensu pattern ya. Sensu pattern itu kan di turakal 3, turakal 4 itu titiknya organ paru Pak. Paham? Paham, Sensei? Ya, kita kita punya pasien yang memiliki gangguan sesak napas atau napas pendek. Otomatis kan kita langsung cek, kita tentukan, kita simpulkan, kita terapi di sensu pattern kan gitu ya Pak ya. Nah, setelah sensu pattern pindah ke depan, Samsung pattern diterapi gitu Pak. Jadi pengobatannya maksimal depan belakang, rilis semua, pasiennya puas. Nah kalau pasiennya kalau terapinya sebentar, kemudian napasnya sudah longgar, sudah plong, kan jadi bingung nanti mau ngasih 100-200 ribu kok kebanyakan, ngasih 50 ribu malu, ya gitu loh. Kira-kira seperti itu Pak Alif. Ya baik, terima kasih, Jadi Sensei. praktek klinisnya seperti itu Pak. Umpama memiliki gangguan pencernaan limpa lambung, langsung kita ambil ke Cisung atau gangguan ginjal lah ya, gangguan ginjal, organ ginjalnya yang terganggu. Kita langsung ke Mingmen. Nah, setelah Mingmen kita pindah depannya di area Cihai atau di area Guanyan gitu, Pak. Praktek klinisnya Jelas, seperti itu. Sensei. Nah,
Kalau Baik, Sensei. praktek klinisnya seperti itu, tapi kalau di uji kompetensi itu hanya satu titik selesai, jadi di belakang saja. Nah, gitu. Nah, tapi kan kita kan belajar itu ya untuk praktek, bukan untuk teori atau tes-tesan saja. Kalau dites, diuji kompetensi hanya satu titik, karena kalau banyak titik nanti apa namanya, kasihan yang ngantri kan, yang harusnya sudah pulang bisa sampai maghrib sampai isya tidak pulang-pulang itu yang nomor urut 25 kan gitu Pak. Ya, saya cerita pengalaman di uji kompetensi saja. Baik, Sensei. Terima kasih, Sensei. Ya, Oh ya, Sensei, sama-sama. boleh sedikit bertanya lagi, Sensei? Ya, silakan. Menurut Sensei gimana, Sensei, untuk terapi di daerah perut? Kan ada beberapa orang yang sensitif atau geli atau seperti apa gitu, Sensei. Itu kalau seperti itu gimana terapinya, Sensei? Ya terapi asal terapi saja Pak. Selama dia paling geli-geli, tidak meruta-ruta, tidak mukul-mukul kita, tidak nyakar-nyakar kita, ya diajar aja. Kalau sakit pasti sakit Pak. Hampir semua orang yang memiliki gangguan, entah itu organ, entah itu kotor, pasti ketika diterapi sakit. Entah sakitnya itu entah stagnasi darah ataupun stagnasi energi, pasti sakit Pak. Tapi setelah diterapi nanti kan semuanya lancar, energinya lancar, meridiannya lancar, ya kan, darahnya lancar, ya akhirnya terus ya seger, bugar, terus plong. Nah, terus kalau di daerah perut itu tiba-tiba pengen kencing atau pengen BAB, kadang-kala malah tidak bisa nahan kentut. Nah, jadi belum dikasih amplop, praktisnya sudah dikasih kentut gitu, kira-kira seperti itu. Baik, Sensei. Terima kasih, Ya, Sensei. ya sama-sama. Sensu paten bisa juga untuk jantung koroner kah? Nah, bisa, sama. Atau kalau memang kasus sudah langsung ditemukan, disimpulkan bahwa kasusnya kasus penyakitnya adalah kasus gangguan organ jantung, jangan ambil sensu tapi ambil sentopacen. Sentopacen ini dari torakal 5 ke torakal 6. Ini adalah titik khas yang dimiliki organ jantung. Persis di sebelah skapula, ya. Sebelah skapula, tengah skapula. Ya. Tapi pada prakteknya apa? Jangan coba lihat ini. Ini titik sentopacen, tapi area radius luarnya menyentuh sensupacen. Paham ya? Jadi bisa untuk mengobati paru-paru. Sama. Nah, ini sensupacen ini bisa nerapi juga apa? Sentopacen. Nah, gitu Pak Rahmat ya. Halo Pak Rahmat. Ya Sensei. Ya, cuman akan lebih baik kalau memang keluhannya jantung, organnya jantung, pakai sentopacen gitu. Oke. Terima kasih, Sinseri. Ya, sama-sama Pak Rama. Begitu pula eh, antara Cingswo dan Cisung. Itu sama antara liver dan limpa lambung itu sama. Nerapi liver, limpa lambungnya kena. Nah, nerapi limpa lambung, livernya juga kena atau ikut diterapi. Nah, ini ya kalau kita lihat. Nah, ini Cingswo ini untuk organ liver. Nah, untuk organ liver. Tapi yang radius luarnya ini menyentuh Cisung. Jadi eh, sama saja double ya, ya nerapi liver, nerapi limpa lambungnya. Begitu juga nerapi limpa lambungnya, nerapi livernya. Tapi langkah lebih baiknya apabila langsung ditentukan saja organnya. Ya, kalau organ liver ya kita nerapi di Cingswo. Kalau organ apa namanya? Kalau organ limpa lambung kita nerapi di Cisung. Nah, kira-kira seperti itu. Ada yang mau tanya lagi?
Sensei, Ya, kalau misalnya pasiennya perempuan, misalnya kita nerapinya tanpa perlu buka baju, nggak apa-apa Sensei. ya enggak apa-apa, Pak. Oh ya, kemarin ada yang tanya kalau apa namanya perempuan nerapi kepalanya bagaimana? Kalau pakai hijab, ya pakai hijab lebih bagus, lebih baik. Karena rambutnya nggak mengganggu apabila kecuali kalau rambutnya pendek, kemudian lurus itu nggak mengganggu. Tapi kalau mohon maaf ada yang orang pasien yang rambutnya keriting atau keribung itu kan nanti mengganggu pergerakan alat ini, malah kita jadi malu, malah rambutnya muter-muter, kurang gara-gara gerakan alat itu tadi. Nah, makanya dikasih Tinggal. kalau pakai jilbab, kalau pakai penutup rambut seperti orang keramas itu lebih baik, lebih bagus. Kemarin siapa yang ada tanya itu langsung zoomnya mati ya. Saya Sensei Oh Taufik. iya. Apakah cukup terapi centaupaten saja untuk jantung koroner? Apakah meridian rem tidak dimanipulasi? Lah, seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Rahmat, centaupaten dulu, baru pindah ke Sansung Paten. Gitu. Depannya, Pak, depannya diterapi meridiannya. Karena kan kadangkala ya nyari punggung, kadangkala juga dadanya sakit, nyeri dada kan gitu. Jantung koroner kalau nggak nyeri punggung kan nyeri dada, Pak. Oke, Pak. Oke, Sensei. Iya, ya. Pak Rahmat, ini kok pelan sekali ya suaranya ya. Oke, Sensei. Ya, ya. Nah, ini sama ya, Mingmen Paten, terus yang Kuan Paten, apa? Yang Kuan Paten, kemudian Yausu Paten. Nah, Yausu Paten itu pas di atas tulang ekor persis ya. Pas di atas tulang ekor persis, karena memang untuk terapi gangguan apa seperti wasir, apa nyeri-nyeri di pinggul, nyeri di pinggul, di area situlah ya. Atau sering duduk biasanya, terus kelamaan duduk terus terjadi kebas. Lah itu terapinya ya di situ gitu. Kira-kira seperti itu. Sensei tanya Sensei untuk urutan titik yang ditekan itu apakah dari dalam dulu atau dari luar ke dalam apa dari dalam keluar? Boleh dari dalam keluar, boleh, atau dari luar ke dalam. Yang pas itu dari kalau dari dalam berarti titik pusat dulu. Kalau dari luar radius luar dulu, baru ke dalam, terakhirnya titik pusatnya. Kalau saya biasanya dari luar dulu, Pak. Karena kenapa dari luar? Karena sekalian kita membentuk radius itu dulu. Jadi begitu titik pusat ditandai, terus kita ambil, wah ini titik pusat ya, tandai cetak. Kita ambil radius langsung kanan. Nah, seperti ini, Mama, seperti ini simulasi ya. Terus ini, terus atas, terus bawah. Nah, itu luar dulu dibentuk 8, baru dibagi 2, terus dapat lingkaran tengah dan lingkaran dalam. Kalau praktek saya seperti itu. Kemudian untuk membedakan dia tonifikasi dan sedasi dengan lingkaran ini gimana, Sensei? Ya gerakannya saja, Pak. Kalau sedasi dangkal, kalau tonifikasi dangkal, jangan ditekan banget, lembut gitu loh, Pak. Tapi lembut itu sudah terasa, tidak terus nempel toh itu enggak. Tapi lembut juga terasa tusukannya, itu sudah tonifikasi. Kalau ditambah tenaga sampai menjerit itu baru namanya sedasi. Cuman kalau praktek saya jarang melakukan praktek sedasi. Karena memang hampir semua orang Indonesia sakitnya itu defisiensi, Pak. Ya, jalan pikiran saya ini yang sering kadang ditentang sama orang-orang, dia dan ditentang dan dilawan, karena sebagian teman-teman yang beranggapan ya, khususnya kalau mereka menyebut pejuang Tibun Nabawi kan
pengobatan terbaik bekam. Jadi dibekam terus. Nah, itu salah kalau menurut saya. Karena hampir pasien Indonesia itu kalau nggak defisiensi lembab. Karena dari apa? Dari cuacanya saja sudah lembab, dari iklimnya sudah lembab. Dan rata-rata defisiensi, lemah limpa lambung. Itu kalau menurut saya. Lah beda kalau bekam itu terbaik karena di Jazirah Arab Saudi sana. Di Jazirah Arab Saudi itu enggak makan sayur, enggak makan buah, makanya nasi, daging unta, nasi, daging kambing. Cuacanya kering, panas lagi. Kan darah meluap-luap terus, darah bergejolak terus. Nah, itu baru dibekam boleh silahkan, memang itu yang terbaik kan gitu. Nah kalau pengobatan bekam terbaik diperlakukan di Tibet sana ya nggak bisa, nggak cocok. Dingin, rumahnya tanahnya dingin, pohonnya salju, tanah salju, gunung salju, air salju, apa kita terus tetap saja ngotot untuk membekam, saklek membekam kan enggak juga. Itulah bagi saya mereka itu tidak belajar ilmu tapi terdoktrin dengan ilmu. Itu menurut saya. Apakah skoliosis juga bisa diterapi dengan tusen? Bisa, untuk melenturkan otot-otot, karena kalau skoliosis belok ke kanan otomatis yang kiri kaku otot, sehingga diterapi tusen. Cuman tidak selesai hanya di tusen, harus ditambahi sinergi terapi lainnya seperti pembetulan tulang ataupun senam. Senam yoga itu banyak kok sekarang. Tai chi, bagaimana tai chi, senam tai chi atau senam pergerakan apalah namanya, itu yang untuk membantu mengembalikan, meluruskan tulang itu ada banyak ya. Kalau tidak ya ke praktisi chiropraksi gitu ada, semua seperti itu. Jadi kalau biasanya kan kita semua sudah belajar juga ya, belajar sana belajar ini, jadi kita juga praktisi krek-krek kan gitu barunya. Lah sebelum dikrek dicusun dulu, setelah otot-ototnya semua lentur baru di kiro, baru dikrek kan gitu. Itu Pak Alif ya. Tanya Sensei, jangan ngomong sih. Tanya Sensei. Ya. Menarik pernyataan Sensei yang terakhir tadi, kaitannya dengan apa itu tadi, skoliyosis. Ya. Di mana disarankan dicusun dulu, baru kemudian dibetulkan tulangnya. Ya. Misal. Setelah dicusun, dibetulkan, kemudian dicusun lagi, boleh enggak? Kalau bolehnya ya boleh Pak, tapi untuk saat itu ya tidak perlu. Oh ya, makasih. Ya. Ya. Oke. Jenengan kok mau repot sekali sih Pak? Sudah diterapi mau terapi lagi. Amplopnya cuma satu loh Pak. Biar maksimal Sensei. Oh ya. Saya kalau terapi tidak ada urusan dengan amplop. Oh ya. Bagus Pak. Nah, lanjutkan pokoknya. Jangan gabung ke koalisi perubahan. Lanjutkan Pak. Betul Sensei. Ya. Termasuk saya belajar tusen itu dalam rangka memaksimalkan kualitas terapi. Iya, oke Pak, oke. Dari Pak Marjuki nih, Sehingga kalau perlengketan organ pencernaan dalam seperti liver, limpa, usus, lambung, terapinya pakai apa ya? Oh, kok tanya probiotik, kok tanya akupresur. Pak Marjuki ini ilmunya banyak nih. Jangan bingung loh Pak, kalau ilmunya banyak. Ada istilah bahasa Jawa ya, kabotan ilmu, terus gendeng. Nah, jadi ya kalau mau bicara probiotik, tanya ke kelas probiotik. Kalau bicara akupresur, tanya ke kelas akupresur. Ya kita bicara tusen saja. Jadi kalau pencernaan, ya itu tadi Pak, Jisung atau Jingsuo. Nah, terus kalau yang di depannya Congwan, kalau di perutnya itu Congwan atau di Senkue, langsung di pusarnya langsung itu enggak apa-apa. Atau di yang Guanjan atau di Cihai Pacen itu silakan enggak apa-apa. Itu ya Pak Marjuki ya.
Urusan disedasi apa diidentifikasi ya dengan diagnosa dulu, dengan tegakkan diagnosanya, melakukan pemeriksaan, kira-kira ini lemah apa kuat nih. Nah, ini kosong apa penuh nih. Kalau lemah atau kosong ya kita tonifikasi, kita kuatkan. Kalau kuat atau penuh ya kita sedasi, kita lemahkan. Gitu ya Pak ya. Oke, kira-kira cukup dulu ya. Kita lanjut ke materi dulu. Bagaimana? Pak Yulio mau bertanya? Pak Yuliono mau bertanya? Pak Yuliono lagi cukur ya, sedang cukur kalau Sensei, tidak salah. Ya, boleh nanya lagi Sensei? ya Pak Zulam ya. Misalnya permasalahan di frozen shoulder, berarti Ya, kita pakai ASI point gitu kan, ASI point ya. sebagai titik pusat. Nah, bagaimana dengan dari titik pusat menuju ke radius yang paling luar? Sementara kan itu bidang sempit. Jadi kalau Ya. radius paling luar itu kan dia sudah ketemu apa ya istilahnya udara lah gitu ya. Apa dia jadi ke bawah gitu ke bagian bagian depannya, misalnya frozen shoulder-nya di belakang. Jadi radius paling luarnya jadi ke depan gitu. Bagaimana? Oh iya Pak, pokoknya melingkari titik itu. Ambil aja 1,5 cun atau 1 cun. Berarti sampai 3 cun ya Sensei ya Enggak sampai. radiusnya. Ya, Oke, tapi oke. gini Pak, kalau frozen shoulder itu nanti kita tidak usah pakai ASE point. Kita melakukan terapi susun leher Pak. Jadi susun leher itu sudah sepaket sama pundak dan bahu. Nah, insya Allah itu sudah clear. Insya Allah bisa rilis Pak. Dari sisi ambilnya ya. Ya, nanti lihat aja di materi praktek soal susun leher ya. Nah, jadi tidak perlu saya jelaskan dulu di sini. Maksudnya saya cuma memberikan informasi. Insya Allah kalau frozen shoulder itu rilis dengan susun leher. Oke, kita fokus ke gambar dulu. Sudah nanggung ya. Yang bagian depan ya ini yang bagian depan ya sancung pacen itu titik pusatnya ya di ren 17 itu ren 17 itu ambilnya di puting susu ya kita tarik ke tengah ketemu ya. Nah ini ya ini puting susu tarik ke tengah nah ini ketemu sancung ya nah, itu titik pusatnya. Nah, indikasinya apa? Sesak napas, gangguan paru-paru, jantung berdebar-debar, palpitasi dan segala macam. Dada tertekan, banyak tadi yang sudah saya sebutkan ya. Terus tongwan ini titik munya lambung ya, titik munya lambung. Jadi mah, GERD, asam lambung. Nah, ini diterapi nih ya, diterapi. Caranya begini, dari tulang dada ini sama pusar ya, ini pusar tengahnya. Nah, ini rem 12. Itu rem 12 pusatnya. Nah, itu diterapi. Nah, kalau tadi ada gangguan apa? Gangguan liver, gangguan pencernaan, nah boleh terapi di situ. Nah, dari belakang dulu tingsuo atau tisung baru depannya dikerjakan. Ini Cihai Pacen. Oh. Cihai Pacen 1,5 cun titik pusatnya dari pusar. Nah, itu ini juga titik apa namanya? Titik energi ya, titik energi tempatnya di Dantian itu ya, di Dantian. Lautan energi atau sumber energi di situ. Atau juga bisa titik kejantanan ya, titik kejantanan setelah di belakang Mingmen terus diterapi depannya Cihai. Atau lebih lengkap lagi
Ya cukup di Cihe atau agak ke bawah itu ambil yang Guanyan ya. Nah, itu bisa boleh. Yang 4 jari, yang 3 cun ya, 3 cun ini ya. Ini tipusannya itu juga boleh. Oke, sementara seperti itu kayaknya materi sampai di sini dulu ya. Penjelasan tentang Pacen nanti dilanjutkan celu di hari keempat besok ya. Ini sudah selesai kayaknya. Maaf, saya boleh tanya? Boleh Pak, sampai setengah 10 sih. Ini baru jam Oh ya, 10. kalau saya lihat gambar di yang barusan, itu Ya. berarti dengan Jusen ini kita bisa juga menerapi diri sendiri ya di bagian tertentu tentunya. Iya betul Pak. Depan ataupun belakang bisa Pak. Kan prakteknya juga seperti itu. Kalau belakang kan tangannya asal tangan kita bisa bergerak. Nah ini bisa nerapi sendiri. Oh ya, ya. Ya, Ngomong seperti itu. terima Kalau kasih. depan mah, depan sambil tiduran gitu enak Pak diterapi Pak. Ya. Perutnya gak enak, sebah gitu kan. Atau masuk angin, kembung, terapi sendiri. Dadanya habis perjalanan sepeda motoran 3 jam, 4 jam, 5 jam, jauh ya, keluar kota. Dadanya nggak enak, harus diterapi dulu. Jangan sampai dibiarkan nanti tiba-tiba kena serangan serangan jantung atau apa lah, kira-kira begitu lah. Jadi fungsinya kita belajar pengobatan itu sebenarnya manfaat untuk tubuh kita sendiri ya kan. Jangan sampai manfaat ke orang lain tapi untuk diri sendiri tidak bermanfaat gitu loh, maksud saya seperti itu. Jadi oleh karena itu kita praktek kepada diri kita sendiri ataupun keluarga kita atau teman-teman keluarga kita atau saudara-saudara kita dulu. Nah, kalau yang masih awal ya, masih pendatang baru. Jadi kalau yang sudah praktisi mah, apalagi yang sudah pasien ya, silakan besok langsung terapi. Setelah sesi praktek bisa langsung terapi ke pasiennya, monggo silakan. Seperti itu. Ya, terima kasih Sensei. Ya Pak, sama-sama Pak. Kalau materinya itu masih banyak, makanya saya estimasi 2 minggu pelatihannya. Jadi kalau ada pelatihan cuma sehari, tidak dapat apa-apa jenengan Pak. Meskipun harganya murah, 200, 300, nggak dapat apa-apa. Pelatihan offline ya. Karena pelatihan saya tuh 2 hari dulu itu masih banyak yang materi nggak tersampaikan. Akhirnya dibikinkan kelas susulan online gitu. Kira-kira seperti itu. Karena di luar kan banyak tuh pelatihan-pelatihan yang khususnya tusen ya. Yang murah meriah sehari ya, itu saya yakin nggak dapat apa-apa. Baru menjelaskan depan tadi intronya saja sudah setengah hari kok. Sama begitu. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Sudah jam 9:04 ya. Masih ada waktu 10 menit, 15 menit. Barangkali sebenarnya itu kalau peserta pelatihan online, kalau bisa masuk kelas online Zoom meeting itu enak loh. Daripada yang saya rekaman saja, saya nunggu rekamannya saja. Padahal setelah dapat rekaman, ya nggak ada pertanyaan. Nah, tapi kalau di kelas Zoom meeting gini enak. Punya unek-unek, punya apa namanya? Punya sesuatu yang mengganjal, janggal, langsung bisa tanya, bebas. Nah, kalau saya mampu diberi ilham baik, ya insya Allah saya jawab dan bisa memuaskan. Nah, tapi kalau sebagai manusia biasa ya, saya kadang-kadang nggak bisa menjawab, ya tak, saya jawab nggak bisa, saya minta waktu, mungkin besok saya jawab, seperti itu. Sensei izin bertanya, Sensei. Ya. Ya, itu tadi Sensei, saya Pak Alif Sensei. Ya. Ya, itu kalau bagian depan dan apa untuk diagnosa ini berarti kita tidak perlu memperhatikan depan itu berarti sindrom dingin atau sindrom panas gitu ya Sensei. Tapi cukup dari keluhannya saja kemudian diterapi gitu Sensei. Jenengan sudah mencampur adukan ilmunya dulu soalnya. Jadi boleh, tidak apa-apa. Jadi yang jelas gini Pak, semua metode terapi
itu maksud dan tujuannya melancarkan energi dan meridian, Pak. Itu dulu ya yang kita pahami. Nah, paham ya Pak ya? Nah, akan tetapi ketika kita karena sudah belajar sindrom ini, sudah menguasai TCM dasar dan segala macamnya, yang Bapak tanyakan bagaimana dengan yang sindromnya dingin. Nah, berarti kita harus holistik. Maksudnya kalau sindromnya dingin ya diterapi pakai panas, dimuksa dulu atau bareng dimuksa kan gitu Pak. Atau diberi minyak hangat, minyak panas, nah, sehingga di samping melancarkan energi juga memberikan kehangatan kepada pasien. Jadi oleh karena itu kenapa kita butuh minyak? Nah, kan sebenarnya bukan promo, bukan jualan minyak. Nah, nanti saya khawatirnya kalau bicara minyak, wah dagang minyak kan nggak enak jadinya. Dagang minyak, padahal enggak seperti itu. Nah, fungsinya ya itu tadi. Di samping untuk melancarkan cingsu, melancarkan pergerakan alat susunnya, dan juga memberikan efek hangat, menghangatkan, sehingga mempermudah kerja daripada cingsu susun, sehingga segera akan bisa mendapatkan susun ganjing atau deki atau teji. Itu ya Pak Alif ya. Ya, terima kasih Sensei. Ya, sama-sama. Sama Pak, jadi kalau ada orang yang kelemah, defisiensi darah, defisiensi energi, kasih aja dulu asupan sari kurma sama madu, mama seperti itu. Atau dikasih dulu wedang uwuh, wedang jahe, bagi yang dingin atau bagi yang lemah, kurang stamina, kurang energi atau defisiensi C. Kira-kira seperti itu. Jadi itu hanya pengalaman itu hanya di praktek klinisnya, Mas. Jadi kalau di teorinya mah tidak akan dijelaskan seperti itu. Since saya boleh nanya? Iya, silakan Ibu. Untuk Ya. yang di perut itu kita tetap pakai metodenya yang putar, tekan, lepas gitu, atau memang ada yang khusus? Karena Iya, tadi saya lihat di ada. slide-nya nggak ada Ada. Tulisan ya cuma itu aja, Bu. Ibu, tulisan itu hanya itu. Tulisan itu hanya itu, tapi ada SOP-nya. Ada urutan-urutannya. Pertama apa dulu? Nah, itu ada urutan. Nanti di belakang ya. Urutannya pendinginan dulu. Kalau di intro dulu kan seperti itu. Pendinginan dulu. Pendinginannya bagaimana? Dirotasi. Ya. Baru kemudian terapi intinya apa? Bisa naik turun, bisa ketutupan, bisa buka tutup. Nah itu baru relaksasi. Ya, tadi pertama bukan pendinginan, maaf, pertama pemanasan dulu. Setelah itu terapi inti, setelah terapi inti baru pendinginan, sehingga semua itu harus mengikuti SOP. SOP itu diperlakukan ketika jenengan mengikuti uji kompetensi. Nah, tapi ketika di lapangan jenengan tidak pakai naik turun, tidak apa-apa silakan. Tidak pakai ketutupan, tidak apa-apa silakan. Dong. Namanya klinik-klinik saya sendiri kan gitu. Nah, kan tetapi ketika diuji kompetensi harus mengikuti standarisasi daripada LSK Sinsei Indonesia sesuai dengan SOP-nya. Gitu kira-kira seperti itu ya Ibu ya. Iya. Berarti nanti ada penjelasannya ya, yang pemanasan iya. itu Materinya kan belum selesai, gitu, nanti ya? Itu Iya, nanti ya? dijelaskan. Kemudian nanti ada bimbingan prakteknya. Ya, maaf saya mau ini hanya urun rembuk aja ya. Saya minta pendapat kan. Pernah saya lihat ada dokter itu yang mengatakan untuk bagian perut itu kita tidak memanipulasi karena dia beberapa kali mendapatkan pasien terjadi perlengketan gitu. Itu kalau kita nih yang sebagai terapis gitu, pas giliran ada diagnosa dan mengharuskan kita titik yang kita ambil misalkan harusnya di bagian perut, tapi mungkin pasien itu udah tahu nih, udah dengar masa dari dokter itu, terus dia
Bu, saya trauma. menolak untuk itu gimana tuh kita sebagai terapis tuh? Oke, sebenarnya sih kalau saya tidak percaya sama pernyataan dokter tersebut, dan di medsos juga banyak yang menentang kan, sudah banyak yang menentang. Kemudian begini, dokter itu lahirnya tahun berapa? Mungkin tahun 80, 85, 86, umpama sesuatu 90. Kalau 90 berarti umurnya 30-an kan gitu. Nah, praktisi pijat, khususnya pijat-pijat versi Cina itu sudah ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Jadi kalau dicari pembenarannya sudah tertolak itu pernyataannya Pak Dokter itu. Suatu contoh begini, orang ketika perutnya kembung, begitu dipegang nyari sakit terus diterapi, sakit terus sakitnya hilang, terus tidak kembung lagi karena dia bisa kentut, karena dia bisa apa namanya BAB, kencing, berarti kan itu energinya jalan dan tidak ada masalah. Masalah yang ditemukan ada perlengketan itu bukan karena sering dipijat, ya karena pola hidupnya tidak sehat, makannya tidak benar, lembab, sehingga banyak lendir-lendir atau perlengketan gitu, kira-kira seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Ya. Ya, ini Pacan sudah selesai. Besok kita menginjak penjelasan tentang hetelu, dan ini gambarnya dulu seperti ini. Oke, cukup. Ada yang mau dipertanyakan lagi? Kurang 5 menit. Kalau tidak, ya saya selesaikan saja. Jadi saya orangnya tepat waktu ya. Jadi jangan sampai waktunya jam 21.30, saya lebih jam 21.40, itu namanya korupsi waktu saya. Kalau anak sekolah itu kan pulang gaji seneng, hore, pulang gaji kan. Yang belum dengar suaranya ya ini saya sebut, Pak Subadi belum pernah dengar, Pak Edi Awaludin, Pak Adi Panca, Pak Ari, Pak Dauri Bintang, Pak Denny Rudreswara, ini Surabaya ini nggak ada suaranya nih ya. Pak Harman, Mas Geri, Pak Nendi. Nah, saya sebut semua saja, Pak Sismadi, Pak Sulaiman, Pak Suranto, Pak Taufikana. Cukup sampai di sini, nggak ada yang mau ditanyakan lagi. Yang pintar ini muridnya atau gurunya? Yang pintar muridnya, semoga ya, gurunya mah bodoh dan enggak apa-apa. Nanti kalau waktunya praktek, Sinsei baru banyak tanya. Sini Oh, masih iya. lihat dia dulu ya. Ya boleh, enggak apa-apa. Silakan. Silakan Pak Denny. Pokoknya yang baru berkecimpung di dunia pengobatan ya, khususnya belajar TCM, telan aja dulu semuanya. Telan aja. Paling enggak nanti bisa praktek, tahu prakteknya, bisa praktek gitu aja. Kan ilmu akan berkembang, Bapak Ibu juga berkembang, belajar lagi, jadi tambah pinter. Kira-kira begitu. Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya tutup aja, saya tutup sekian, ya. Oke, pertemuan kali ini pada hari ketiga ini saya kira cukup sampai di sini. Apabila ada sebagai manusia biasa ya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, harap dimaklumi. Apabila ada kritik dan saran, silahkan mengkritik atau memberikan saran saja, tidak apa-apa. Santai saya orangnya open minded. Nah, gitu kira-kira. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati,
sampai di sini. Semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Dari saya, Amin ya rabbal alamin. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama semuanya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Amin.